Halo, kembali lagi dengan saya Alpen. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang ekspor dan impor. Materi ini akan dibagi menjadi dua sesi video. Sesi yang pertama ini akan berfokus pada pengertian ekspor dan impor, dan nanti akan juga dijelaskan kegiatan ekspor di Indonesia. Kata ekspor maupun impor selalu berhubungan dengan perdagangan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada pihak yang berada di luar negeri. Misalnya kita menjual barang-barang kerajinan ke negara Jepang. Itu artinya kita melakukan ekspor ke negara Jepang. Barang yang kita jual ke luar negeri itu disebut barang ekspor. Sedangkan lembaga atau orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Lalu, mengapa negara itu melakukan ekspor? Yang pertama, negara itu mau menambah pemasukan negara lewat pendapatan ekspor. Lalu, negara juga ingin memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan memasukkan, mendatangkan, atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Misalnya, kita membeli barang-barang ataupun alat elektronik dari negara Jepang, yang artinya kita sedang melakukan impor. Barang yang kita beli itu disebut barang impor, sedangkan lembaga atau orang yang membeli barang dari luar negeri disebut sebagai importir. Jadi, barang impor itu adalah barang-barang buatan luar negeri yang dibawa masuk ke dalam negeri. Sama seperti ekspor, mengapa negara itu melakukan impor? Yang pertama, suatu negara melakukan impor itu karena negara tersebut tidak bisa memproduksi suatu barang. Itu dikarenakan negara tersebut tidak memiliki bahan dasarnya. Yang kedua, negara tersebut melakukan impor karena jumlah suatu barang di negaranya tidak dapat dipenuhi. Contohnya negara kita ini bisa menghasilkan beras, tapi kita tetap mengimpor beras dari negara Thailand. Itu disebabkan karena kebutuhan beras di dalam negeri itu belum mencukupi. Jadi mau tidak mau kita harus mengimpor beras dari Thailand. Nah, Indonesia ini kan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Maka dari itu, Indonesia ini memiliki barang-barang yang jumlahnya itu besar untuk diekspor. Barang-barang yang biasanya diekspor ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, minyak bumi dan gas alam atau yang disingkat migas, dan yang kedua, non-migas. Minyak bumi dan gas merupakan hasil tambang, sedangkan non-migas merupakan hasil dari sumber daya alam. Misalnya seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, kehutanan, maupun hasil peternakan. Nah, negara Indonesia ini banyak menghasilkan pertambangan, misalnya seperti minyak bumi. Minyak bumi ini nantinya akan diekspor oleh Indonesia yang berupa minyak mentah, sekaligus juga menjadi andalan utama Indonesia untuk mendapatkan pemasukan dari negara lain. Ekspor minyak bumi ini biasanya dilakukan oleh Indonesia ke negara Jepang, Cina, Singapura, dan Australia. Untuk gas bumi dan tembaga biasanya ke Jepang dan ke Korea Selatan, dan untuk timah putih biasanya diekspor ke Singapura, Inggris, Belanda, dan Korea Selatan. Untuk non-migas, hasil pertanian yang biasanya diekspor oleh Indonesia biasanya meliputi tapioka, kacang kedelai, sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan yang biasanya diekspor oleh Indonesia antara lain seperti kopi, coklat, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, pala, dan lada. Untuk hasil kehutanan, biasanya Indonesia mengekspor kayu, rotan, dan damar. Untuk hasil perikanan, biasanya mengekspor udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Untuk hasil peternakan, biasanya yang diekspor itu berupa daging kaleng. Indonesia juga memiliki banyak ragam kualitas ekspor pada hasil industri, misalnya meliputi anyaman dan ukiran, pakaian jadi, tekstil, sepatu, rokok, maupun semen. Dan biasanya Indonesia mengekspor barang hasil industri ini ke negara Hong Kong, Jepang, Singapura, Arab Saudi, benua Eropa, dan Amerika Serikat. Selain barang, Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Orang-orang yang bekerja di luar negeri itu disebut sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI. Selain itu juga ada istilahnya TKW atau tenaga kerja wanita. Negara-negara yang banyak menerima tenaga kerja dari Indonesia ini antara lain Arab Saudi, Kuwait, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Oke, segini dulu sesi 1 dari materi kegiatan ekspor dan impor. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.